Kalian ibu yang mendoakan orang semangat, dan yang semangat anak-anak juga lagi main. Mungkin tahun ulang lagi ada sedikit bantuan. Pergi ke Surabaya membeli barang. Tolong jawab salam saya jika kita orang Islam. Saya ingin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Allah itu suka yang rajin-rajin. Allah itu kan jumlahnya satu. Biar kita disayang Allah dan disukai Allah, maka salam saya ulangi lagi. Biar jumlahnya ada 3, witir ada 3. Kemudian Allah Tuhan kita satu dan lain sebagainya. Maka biar kita disayang Allah, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi syahri Ramadan sayyidil ayyami wasyuhur wa du'afu fil hasanati wal ujur. Ahmaduhu subhanahu wa huwal halimul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sadaqallahul 'azim. Hadirin sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas pada malam hari ini kecuali hanya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan fadilah, rahmatnya, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Falah, perumahan Marina Garden dengan tidak ada halangan suatu apapun. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laulau fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu la tabi'tum syaitana illa qalila." Laulau fadlullahi 'alaikum, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan fadilah, keutamaan wa rahmatuhu dan pertolongannya pada malam hari ini, tentu kita semua la tabi'tum syaitana, kita akan mengikuti langkah-langkahnya setan. Illa qalila, kecuali orang yang sedikit yang mau datang ke masjid ini melaksanakan sholat Isya berjamaah dan dilanjutkan sholat tarawih. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua termasuk la'allakum tuflihun, orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita masih diberi kemampuan, kekuatan oleh Allah. Kita masih istiqomah datang ke masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan qiyamul lail dan puasa sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya shalawat dan salam, mari kita sama-sama aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Karena besok di hari kiamat orang Nabi yang hanya bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada hamba yang manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
awlan nasib yaumil qiyamati wa asiru ala wasyara. Besok di hari kiamat orang yang akan amanah, orang yang akan mendapatkan syafaat kata Rasulullah adalah wasiru ala wasyara, orang yang banyak membaca syafaat. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sudah melaksanakan puasa selama 15 hari. Mungkin mudah-mudahan dengan kita melaksanakan puasa selama kurang lebih 15 hari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima semua amal ibadah kita. Allah terima tilawatil Quran tadarus kita. Allah terima qiyamul lail kita. Allah terima semua amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dan mungkin besok malam kita akan melaksanakan yang namanya peringatan nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Yaitu peristiwa turunnya Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan dari Lauhul Mahfuz kepada Nabi Muhammad SAW dalam waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang diturunkan di kota Mekah yang disebut sebagai surat Makkiyah. Ada yang Al-Quran itu diturunkan di Madinah yang disebut surat Madaniyah. Maka oleh sebab itu Al-Quran saat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu adalah untuk menjawab persoalan yang ada di masyarakat saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu di masa jahiliyah itu banyak kemaksiatan, banyak moral yang begitu rusak. Lebih rusak mungkin di zaman sekarang ini. Maka pada saat Rasulullah menerima wahyu yang pertama surat Al-Alaq itu dibuaya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad menerima wahyu. Yang kedua, ketiga adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat maupun sahabat. Contoh saja, pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa itu? Rasulullah tidak menjawab, tetapi untuk menjawab itu beliau menunggu wahyu yang akan turun. Maka oleh sebab itu pada saat itu Al-Quran diturunkan dan bukan langsung berbentuk besar, tetapi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Saat itu setelah Nabi menerima wahyu, kemudian diajarkan oleh para sahabat untuk supaya menghafal. Ada Al-Quran yang ditulis di tulang-tulang, ada yang ditulis di pelepah rumah, ada yang ditulis di batu. Tetapi pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Utsman bin Affan, maka Al-Quran itu dikumpulkan semua, dijadikan besar. Kenapa demikian? Karena banyak saat itu para penghafal yang gugur di medan peperangan. Maka oleh sebab itu Utsman bin Affan, beliau berinisiatif mengumpulkan yang namanya mushaf itu menjadi satu Al-Quran atau mushaf. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak hilang dan terjaga kemurnian Al-Quran itu. Maka oleh sebab itu kita yang saat ini yang sudah menerima Al-Quran ini, maka oleh sebab itu hendaklah kita selalu membaca, selalu memahami apa itu yang namanya Al-Quran. Jangan sampai kita sebagai orang Islam kita tidak pernah membaca Al-Quran, jangan membaca, membuka Al-Quran, tidak pernah. Jangan sampai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyebut dalam Al-Quran, afala tadabbaruna Al-Quran am ala qulubihim aqfaluna. Apakah kalian tidak memperhatikan Al-Quran? Am ala qulubihim aqfaluna. Apakah memang hati kalian tertutup? Hari jamaah sholat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita sekarang lebih banyak membuka
update status Facebook dari baca Al-Quran. Kita banyak membaca berita-berita koran dari baca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah sumber pengetahuan. Kita baca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Karena apa? Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan ini Allah melipat gandakan bagi orang yang membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al Qur'ana bi'arfan, kataballahu hasanatan adrafatan wa mudhafatan." Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja di bulan suci Ramadan, kataballahu hasanatan adrafatan wa mudhafatan, maka Allah melipat gandakan dari satu huruf itu berlipat-lipat ganda. Maka oleh sebab itu mari kita sebagai orang Islam, mari kita baca Al-Quran. Mari kita pahami, Pak Ustaz, saya tidak pandai baca Al-Quran. Tidak apa-apa, belajar. Lebih baik belajar daripada tidak sama sekali. Kenapa? Kita baca Al-Quran saja tidak lancar. Bahasa Jawanya adalah mutadadun, tetapi itu sudah mendapatkan pahala. Sakullahu ajron, 2 pahala. Maka oleh sebab itu sayang, kita sebagai orang Islam, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di bulan suci Ramadan. Kita tidak pernah membaca Al-Quran, sayang sekali. Jangankan membaca, mendengar saja sudah dapat pahala. Memperhatikan Al-Quran saja sudah pahala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah, perhatikan, la'allakum turhamun. Supaya apa? Supaya kita mendapat rahmat. Apalagi kita membaca. Karena bagaimanapun Al-Quran itu adalah kitab suci kita. Jangan kita merasa malu atau malas. Lihat saja orang-orang non-muslim, mereka pergi ke gereja, mereka membawa kitab tidak malu. Kadang kita ini sebagai orang muslimah, kita membawa Al-Quran saja, kita perlihatkan, kita tidak mau. Kita pergi ke masjid saja, kita tidak membawa Al-Quran. Malah ada judul Al-Quran kita masukkan ke tas, kita tidak tambahkan ke orang lain. Justru ini merupakan dilema bagi kita. Seharusnya kita bangga, kita bawa kemana-mana Al-Quran itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kitab suci. Memang yang Al-Quran yang benar itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bangga, kita harus memberikan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran yang Allah turunkan ini tidak sama sekali kita baca. Kalau memang tidak bisa di masjid kita membaca Al-Quran di rumah, nggak apa-apa. Rencanakan kita dalam keluarga setiap habis main, paling tidak 1 juz. Kalau tidak bisa 1 juz, ya 1 ruko. 1 ruko tidak bisa, ya 1 lembar. Kalau tidak bisa 1 lembar, ya beberapa ayat. Yang penting rutin. Mari kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita tunjukkan, kita tambahkan, kita membaca Al-Quran di depan anak-anak kita. Supaya apa? Supaya anak-anak kita tahu bagaimana bunyi Al-Quran. Bunyinya Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran. Jangan sampai anak-anak kita kalau dalam menghadapi masalah, mungkin mohon maaf ada sedikit masalah, atau ibu-ibu ada masalah. Mungkin ibu-ibu kalau lagi galau, biasa menyanyikan lagu-lagu yang galau, menyanyikan lagu dangdut, lagu-lagu pop. Alangkah lebih baiknya kalau kita kalau ada masalah, lebih baik kita ambil Al-Quran, kita baca, kita pahami, kita baca terjemahan, kita pahami. Kalau nggak tahu tanya kepada yang paham, itu lebih baik. Karena Al-Quran inilah yang akan nanti menolong kita di alam kubur maupun di hari kiamat. Kenapa? Karena di alam kubur nanti yang menerangi kita, yang menemani kita selain amal adalah Al-Quran yang kita baca. Maka oleh sebab itu, hendaklah jangan sampai kita, sekali lagi saya sampaikan, jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran.
Maka kita harus bunyikan Al-Quran di rumah kita, di tetangga kita, di masyarakat kita. Supaya apa? Supaya Al-Quran ini betul-betul bisa membawa keberkahan di seluruh Nusantara negeri yang kita cintai. Paling tidak di lingkungan keluarga kita. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok hari kiamat yang akan memberikan pertolongan kepada kita selain Nabi Muhammad SAW syafaat yang ada dalam Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat, akan memberikan syafi'an li ashabihi, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada kita. Maka oleh sebab itu besoknya hari kiamat itu kita tidak tahu, kita akan bingung, kita akan di saat itu kita tidak tahu nasib kita. Kalau kita di dunia ini sering membaca Al-Quran, maka di kebingungan kita, maka Al-Quran yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kultur dan baik ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.